Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Hilda Nuraini, mahasiswa program studi jurnalistik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di waktu yang baik ini, aku berkesempatan untuk magang di media online Parboa. Nah, adanya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum jurnalistik sekaligus ku persembahkan untuk kalian. Mau tahu bagaimana keseruannya? Yuk ikuti jejak magangku di video ini ya. Selamat menyaksikan. Sebelum itu, aku jelasin sedikit nih tentang media online Parboa. Media yang berdiri pada 1 Juli 2021 di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, mulanya adalah media daerah. Kemudian mulai mengembangkan sayap dengan mendirikan biro di Jakarta dan cakupan pemberitaannya pun menjadi lebih luas, yakni skala nasional dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Berasal dari kata boa yang dalam bahasa daerah Batak berarti pemberi berita atau pembawa berita. Parboa memiliki visi untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia dan misinya menjadi media penyadaran. Karena itu, melalui berita yang diterbitkan pada portal online dan media sosial, Parboa hadir sebagai media yang edukatif dan inovatif. Isu yang diangkat pun diambil dari keresahan dan permasalahan di masyarakat dengan teknik liputan mendalam. Hal ini juga yang menjadikan Parboa sebagai wadah suara masyarakat. Berikut adalah struktur organisasi dari media online Parboa. Lanjut ke aktivitas magang. Selama di sini aku mendapatkan beberapa tugas utama, antara lain yang pertama adalah melakukan like, komen, dan share pada postingan Parboa untuk meningkatkan engagement media sosial Parboa. Sebagai media baru, informasi yang ada di Parboa harus disebarluaskan ke banyak orang. Hal ini sejalan dengan tujuan Parboa yang ingin mencerdaskan kehidupan bangsa melalui berita yang informatif. Tugas kedua adalah mengikuti pelatihan selama periode magang yang terdiri atas 3 materi, yakni materi nalar kritis atau logika, materi kreatif, dan juga materi jurnalistik. Ini adalah salah satu kegiatan wajib di magang media online Parboa. Pelatihan ini juga sebagai dasar peserta magang sebelum terjun langsung ke lapangan dan meliput peristiwa atau fenomena di masyarakat. Tidak hanya pemahaman teori, di sini aku dan teman-teman lainnya juga mempraktikkan hasil pembelajaran melalui tugas-tugas yang diberikan. Kemudian yang ketiga adalah membuat konten sesuai minat dan memposting dalam akun pribadi. Saat aku ditempatkan di divisi kreatif, aku mendapatkan tantangan dan tugas untuk membuat konten yang sesuai minat dan mengelola media sosial pribadi, baik itu Instagram, TikTok, Twitter, dan YouTube. Di sini fokus kontenku seputar isu lingkungan dan kesehatan. Aku berharap semoga kedepannya media sosial ini bisa berkembang lebih jauh lagi. Jadi tidak hanya berhenti di tempat magang saja. Doakan ya. Lalu tugas keempat adalah membuat tulisan review buku novel yang terdapat nilai atau pesan kehidupan. Kegiatan ini biasa dilakukan selama masa pelatihan masih berlangsung, yakni untuk melatih tulisan dan juga literasi kami. Dari sini aku pun belajar ternyata sebuah novel itu tidak serta-merta diterbitkan hanya berlandaskan cerita biasa, tapi juga ada pesan kehidupan yang terselip dalam cerita dan perlu dipahami oleh setiap pembaca atau halayak luas. Tugas yang kelima yaitu mentranskrip audio hasil liputan reporter ke dalam bentuk teks. Kegiatanku selama magang tidak hanya mereview buku, tapi juga beberapa kali ditugaskan untuk mentranskrip audio hasil liputan in-depth reporter di media online Parboa. Aku dibantu teman satu timku untuk mentranskrip audio ini. Biasanya kami menggunakan website online untuk membantu kami mentranskrip, tapi kami juga harus mengecek ulang apakah ada hasil transkrip yang masih keliru atau sudah sesuai dengan pembicaraan. Lalu yang keenam adalah melaksanakan praktik langsung kerja jurnalistik yang telah didapatkan selama pelatihan.
Setelah melalui proses pelatihan yang panjang, kami pun mulai terjun ke lapangan. Mulanya kami dibagi per tim yang terdiri atas 3-4 orang. Setelahnya, kami menjalankan liputan secara individual. Tentu saja ini menjadi tantangan tersendiri setiap mengunjungi tempat atau bertemu dengan orang baru. Dan yang ketujuh adalah membuat tulisan feature sebagai hasil praktik langsung kerja jurnalistik atau liputan. Kegiatan ini adalah hal yang paling menantang menurutku, karena aku dituntut untuk bisa liputan sendiri dan mengunjungi tempat-tempat bahkan orang yang belum pernah aku temui sebelumnya. Ini adalah pengalaman yang paling berkesan selama aku magang di sini. Tidak hanya itu, dari sini pun aku belajar bagaimana sih cara menyampaikan informasi yang bermanfaat dengan gaya bahasa yang ringan, menarik, dan juga tidak lekang oleh waktu. Selama magang di sini, aku seakan diajak kembali untuk menyelami dunia jurnalistik melalui pelatihan yang aku dapatkan. Nah, tadi aku sebutkan ada 3 materi pelatihan yang aku dapatkan. Materi yang paling kusukai dan sekaligus yang terlama adalah materi kejurnalistikan selama 8 pertemuan. Di sini, aku juga menerapkan teori jurnalistik yang sudah kupelajari selama perkuliahan. Seperti bahasa jurnalistik, kode etik jurnalistik, teknik wawancara, teknik penulis feature, jurnalistik online, serta jurnalistik foto dan video. Kalau ditanya soal tantangan dan solusi, pastinya ada. Komunikasi yang kurang efektif, kemudian kesulitan mencari topik, artikel, dan narasumber, pembagian waktu yang tidak seimbang antara magang, kampus, dan aktivitas pribadi. Ditambah lagi cuaca dan keadaan jalan yang tidak menentu, kadang hujan, panas, kadang ramai, sepi, atau lama saat menunggu transportasi datang. Meskipun ada tantangan dan kesulitan saat menjalankan tugas magang di setiap harinya, aku berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Yang terpenting adalah membangun komunikasi, menjaga komitmen, dan juga manajemen waktu yang tepat. Di sini, aku banyak mendapatkan pengalaman dan keahlian baru, seperti mengetahui bagaimana sih tips and trik menggait informasi di lapangan sebanyak-banyaknya, menyusun tulisan yang baik, benar, dan juga terstruktur, dan bagaimana manajemen sebuah media. Tidak hanya soal jurnalistik, aku juga belajar bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik, meningkatkan kepercayaan diri, komunikasi, dan juga manajemen waktu. Dari kegiatan magang ini, aku bisa belajar menjadi seorang jurnalis yang handal dan juga cekatan. Kemudian dari sini aku pun mulai memberanikan diri untuk bersosialisasi dengan orang lain, baik sekadar bertanya maupun menggali informasi. Semoga perjalanan magang ini bisa menjadi langkah awal untukku berkarir di bidang jurnalistik. Aku berharap kegiatan magang selanjutnya juga bisa membuat pihak kampus lebih siap untuk menyediakan tempat atau lembaga dan juga memantau kegiatan magang untuk mahasiswa. Sedangkan untuk pihak media, aku berharap bisa memberikan arahan lebih detail tentang tugas dan juga mendampingi kegiatan magang mahasiswa. Kemudian kedua pihak tersebut juga bisa meningkatkan kerjasama industri agar mahasiswa memiliki wadah untuk mengembangkan diri, terutama di bidang jurnalistik. Buat Hilda ini, semoga habis magang dari sini, ilmu yang didapatkan itu bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Jadi untuk skripsinya juga, semoga cepat selesai ya dan cepat wisuda. Terima kasih untuk selama magang di sini dan bisa membantu dalam semua pekerjaan. Pesannya semoga lebih baik dan lebih bisa maju ke depannya dan bisa bermanfaat apa yang ilmu yang dapat dari sini. Itu aja. Makasih. Pesannya itu semoga anak-anak magang lebih semangat lagi nulisnya, cari ilmunya di luar, karena nggak cuma sampai sini. Biarpun kita magangnya udah selesai, tapi komunikasi kita tidak terputus. Nanti di kemudian hari kita pasti akan ada saling butuh. Teman-teman jangan lupa save kontak aku. Bye-bye. Gimana? Seru nggak perjalanannya? Pasti seru kan? Sebelum ditutup, aku mau sampaikan terima kasih kepada media online Parbuah-Buah dan seluruh karyawan yang ada di sini, yang sudah membimbing aku selama magang dari September sampai awal Desember ini. Pengalaman yang kalian berikan sangat berharga bagiku. Aku pribadi juga minta maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tidak lupa,
Ku ucapkan terima kasih kepada pihak kampus yang telah mengadakan agenda magang wajib ini, yang bisa menuntun mahasiswa untuk mempraktikkan teori yang sudah didapatkan selama masa perkuliahan, dan agar lebih siap menghadapi dunia kerja. Dan ku ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman kampus dan magang yang sudah menemaniku selama kegiatan praktikum jurnalistik ini. Tak lupa, ku ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.